Penyesuaian dengan pasangan. Penyesuaian pasangan merupakan yang paling penting. Semakin banyak pengalaman hubungan interpersonal antara pria dan wanita pada masa sebelumnya, maka semakin besar pengertian dan wawasan sosial antara satu dengan lainnya, sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Yang kedua yaitu penyesuaian keuangan. Uang dan kurangnya uang memiliki pengaruh yang besar terhadap penyesuaian diri individu dalam perkawinan. Yang ketiga yaitu sukarela untuk tidak punya anak. Anggapan konvensional tentang keharusan memiliki anak setelah menikah mulai mendapat tantangan. Di antara penyebabnya, orang tua belum memiliki cukup uang dan waktu. Yang keempat yaitu masa single parent. Orang tua yang berperan besar pada pertumbuhan anak hanyalah satu pihak saja. Semua keputusan lebih besar di tangan salah satu orang tua tersebut. Penyesuaian diri terhadap masa orang tua. Pada masa ini merupakan tahap seseorang yang sudah berumah tangga dan memiliki anak. Biasanya mereka akan menyesuaikan diri dalam pengetahuan ataupun keterampilan. Contohnya saja seperti pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh seorang bayi. Bagaimana cara mereka menyusui, menggendong, memandikan, mengganti pakaian, dan melindungi bayi tersebut. Nilai sikap dan kenyamanan pengalaman awal menjadi orang tua dengan cinta kasih penerimaan figur sebagai orang tua dan memiliki rasa kepercayaan diri serta perhatian terhadap perkembangan anak dengan kelembutan dan penuh perhatian dalam mengasuh anak. Lalu seseorang juga harus bisa menyesuaikan diri untuk memanajemen waktu dalam mengurus diri dan anak-anak mereka. Dan tak lupa juga untuk membagi tugas dengan pasangan untuk mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah. Mengatur keuangan juga harus disesuaikan karena bertambahnya tanggung jawab orang tua dengan hadirnya anak mereka. Mengatur keuangan ini dipersiapkan agar bisa berhemat dan berinvestasi untuk kedepannya. Setelah anak sudah mulai besar, maka akan menyesuaikan lagi cara untuk membesarkan mereka, mendidik mereka secara keterampilan dan pengetahuan, dan tidak lupa juga dengan moral untuk mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik lagi. Kebanyakan orang tua merasa gagal dalam membesarkan anak pertama mereka karena masih belum terbiasa dan mengerti. Masa ini memang menegangkan karena banyak perubahan pada kehidupan. Karena pada pihak istri sangat sulit untuk bertahan terhadap kehamilannya, persalinan, dan kepedulian terhadap anak, sama pula dengan lelaki yang mendampingi dan mengambil tanggung jawab besar untuk keputusan berkeluarga ke depannya. Baiklah, saya Anggi Nabila akan memaparkan materi tentang bahaya karir, perkawinan, hidup melajang, perceraian, dan kawin lagi. Bahaya karir selama tahun-tahun awal masa dewasa, maka ada dua hal penting yang merupakan resiko bagi penyesuaian diri dan sosial, yaitu ketidakpuasan kerja dan pengangguran. Di samping mempengaruhi prestasi kerja, ketidakpuasan dengan pekerjaan mempunyai banyak konsekuensi jangka panjang yang serius. Pertama, motivasi menjadi menurun sampai titik terendah, di mana pekerjaan hanya dipandang sebagai kebiasaan saja. Bekerja selalu di bawah rata-rata kemampuannya. Konsekuensi jangka panjang kedua dari ketidakpuasan kerja adalah bahwa pekerja mengungkapkan keluhannya dan memperoleh reputasi sebagai pengeluh dan sumber kegaduhan, suatu reputasi yang dibawa dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Bahaya pekerjaan yang kedua dan kurang bersifat umum adalah pengangguran yang tingkatnya bergantung pada tiga kondisi berikut. Pertama, apabila pengangguran itu atas dasar sukarela, maka efeknya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang yang menganggur karena terpaksa.
Contohnya seorang dewasa yang berhenti bekerja dengan tujuan memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik, maka efeknya lebih kecil ketimbang orang yang menganggur karena dipecat. Kedua, lamanya waktu menganggur menentukan tinggi rendahnya tingkat efek psikologisnya. Lalu ada penyesuaian perkawinan. Pertama, pengertian penyesuaian perkawinan. Konsep penyesuaian perkawinan menuntut kesediaan dua individu untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan, keinginan, dan harapan pasangan. Menurut Sadarjon tahun 2005. Menurut Harlock tahun 2002 mengemukakan beberapa aspek dari penyesuaian perkawinan sebagai berikut. Pertama, penyesuaian dengan pasangan. Kedua, penyesuaian seksual. Ketiga, penyesuaian keuangan. Dan terakhir, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Menurut Harlock tahun 2002, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian perkawinan, yaitu: pertama, saat menjadi orang tua. Dua, keadaan keuangan yang tidak stabil. Ketiga, harapan yang tidak realistis akan perkawinan. Empat, jumlah anak. Lima, urutan kelahiran dalam keluarga. 6. Hubungan dengan keluarga pasangan. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai keberhasilan penyesuaian diri. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai, atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan-kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Prestasi diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau diusahakan. Prestasi merupakan hasil nyata dari puncak pengembangan potensi diri. Prestasi hanya dapat diraih dengan menggerakkan segala kekuatan, kemampuan, dan usaha yang ada di dalam diri kita. Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia mengalami suatu kinerja atau hasil yang telah memenuhi berbagai harapan penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk mendapatkan dan keberhasilan mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujudlah tingkat kesabarannya. Keberhasilan, prestasi, kepuasan, dan penyesuaian diri memiliki keterkaitan karena sama-sama memiliki potensi untuk mengembangkan keberhasilan penyesuaian diri tersebut.